Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Putri Elda, NIM 19087066. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cedera yang dialami oleh seorang atlet profesional. Di sini saya mengambil cabang olahraga itu renang. Jadi saya mengambil atlet renang yang terjadi cedera. Di sini atlet renang yang saya ambil itu yang bernama IGD Siman Sudartawa, lahir 18 September 1994, umur 25 tahun, Kelangkulung, Bali, kebangsaan Indonesia, atlet, pekerjaan atlet, tinggi 175, berat badan 65 kg. Atlet renang IGD Siman Sudartawa ini mengaku masih dihantui cedera dislokasi bahu yang dialami kanan saat berlaga di kejuaraan nasional Festival Akuatik Indonesia DIFAI 2019 di Stadion Gelora Bung Karno, GBK Jakarta, Kamis. Cedera memiliki banyak penyebab yang dapat terjadi baik secara langsung atau sebagai akibat dari karir renang jangka panjang. Beberapa cara perenang dapat meningkatkan risiko cedera adalah dengan terlalu sering menggunakan bagian tubuh tertentu, kurangnya kelenturan dan kekuatan, dan lain-lain. Cedera renang ini seperti bahu perenang dan lutut perenang payudara menyentuh daerah tertentu yang memungkinkan pergerakan yang diperlukan untuk teknik tepat yang dibutuhkannya. Meskipun cedera perenang tersebut dapat menghentikan karir, perenang profesional banyak yang dapat diobati dalam beberapa cara, dapat dicegah. Ada berbagai produser dan latihan yang dapat mencegah cedera atau membantu pemulihan dari cedera tersebut. Banyak dari latihan yang dikhususkan. Selanjutnya itu menyangkut bahu perenang. Bahu yang dialami oleh perenang. Bahu perenang adalah bahu nama yang diberikan untuk berbagai cedera bahu yang terjadi pada perenang dan menyebabkan rasa sakit dirasakan di dalam bahu, dirasakan dan di daerah sekitar bahu, termasuk dengan bagian ke atas leher kita. Yang kedua itu nyeri berhubungan dengan bahu perenang. Seringkali dimulai dengan gangguan yang menjengkelkan saat latihan berenang, dapat terus berlanjut hingga rasa sakit yang hebat saat latihan berenang, dan juga rasa sakit yang terus menerus saat beristirahat. Penyebab pertama adalah penggunaan yang berlebihan. Maksud dari penggunaan yang berlebihan itu penggunaan otot bahu yang berlebihan sekitarnya secara berlebihan dapat menyebabkan kelelahan otot. Karena otot menjadi lelah, mereka dalam keadaan lemah, dan penggunaan dalam keadaan lemah dengan penggunaan terus-menerus akan bergejala cedera. Penyebab kedua yaitu bahu perenang adalah biomekanik dari pukulan yang juga dikenal sebagai teknik pukulan. Teknik pukulan yang salah satunya misalnya tekanan perenang memasukkan air merintas garis tengah tubuh berenang akan diam menghanyutkan memasukkan air melintas garis tengah tubuh, perenang harus digiat melanjutkan ke pungkulan tubuh atau tangan perenang yang memasukkan jemput ke bawah telapak tangan. Selanjutnya metode pengobatan. Beberapa metode pengobatan meliputi pemanasan perlahan sebelum latihan, dihindari pukulan dan posisi yang menyebabkan rasa sakit, renang kupu-kupu atau gaya bebas, memperbaiki teknik buruk yang menyebabkan rasa sakit, menyesuaikan jarak atau frekuensi latihan untuk menghindari penggunaan otot yang berlebihan, hentikan penggunaan dayung, singkat set tangan untuk memungkinkan bahu beristirahat, namun batasi penggunaan itu kickboard dan menghindari set tarik.
Pertolongan pertama yang terjadi yaitu yang pertama kompres bahu dengan es. Begitu bahu bergeser dari bergeser, yang bisa kamu lakukan pertama kali itu mengompres bahu dengan es, dengan mengompres bagian tersebut pada orang yang mengalami dislokasi bahu. Suhu dingin akan dapat sangat membantu untuk meredakan rasa sakit, rasa nyeri, dan di luar biasanya selain itu mengurangi rasa sakit. Suhu dingin es juga berguna untuk mengurangi pembengkakan yang di area bahu ya cedera yang tersebut. Yang kedua itu jangan paksa lengan. Ingat, jangan pernah kalian paksa lengan yang menjalani pergeseran, karena salah satu pemakaian tersebut penarikan paksa mengembalikan ke tempat semula, tapi justru menyebabkan patah tulang patah tulang di bagian bunggol tulang. Jika ini terjadi, yang mengalami dislokasi bahu tambah merasa sakit dan pertolongan medis yang lainnya. Yang ketiga itu jangan tunda penanganan. Maksud dengan tunda penanganan bahu yang bergeser sebelumnya tidaklah rumit dan lama. Prosedurnya bisa selesai dari 10 sampai 15 menit. Hanya saja kecepatan penanganan harus jadi prioritasnya. Biasanya dokter akan mengembalikan tulang bahu ke posisi awal secara pelan-pelan. Penanganan semacam ini juga mempertimbangkan seberapa sakit yang dirasakan. Jika pembengkakan dan rasa sakit nyeri sudah cukup kuat, bisa saja diberikan sedikit atau obat bius. Akan dilakukan dengan beberapa teknik seperti Hippocratic rotasi eksternal, teknik Stimson, dan teknik reduksi cepat. Sekian, terima kasih.